Selamat bertemu kembali pemirsa. Kali ini saya akan membuat video di tengah lockdown di Australia. Jadi kali ini saya sudah menjalani 3 hari lockdown. Jadi kita tidak bisa kemana-mana kecuali untuk hal yang esensial sifatnya, misalnya seperti belanja kebutuhan dasar, kemudian hal-hal yang sifatnya emergensi. Tapi selain itu kita tidak boleh misalnya bertamu atau kemanapun nggak boleh. Artinya kita tetap di rumah saja. Jadi kenapa terjadi lockdown? Karena ditemukan satu kasus ya di Australia Selatan, sehingga semua harus lockdown, semua harus di tracing siapa aja yang kontak. Nah, di sini uniknya, saya ingin bercerita uniknya cara mereka untuk tracing ya. Jadi pada saat kita dalam kondisi tidak ada apa-apa, kita dalam kondisi pandemi seperti ini tapi tidak ada kasus, semua orang, setiap orang yang masuk ke fasilitas umum atau tempat kumpul-kumpul, jadi kita harus menulis, jadi kita harus absen, seperti absen gitu. Kemudian kita tulis nama, alamat, nomor telepon ya yang bisa dihubungi, atau kalau bawa HP kita ada aplikasi di situ untuk scan barcode. Jadi barcode seperti ini. Jadi semua tempat di Australia Selatan ini atau mungkin di seluruh Australia itu di fasilitas-fasilitas umum itu ada barcode seperti ini untuk di tracing. Tujuannya apa? Pada saat ketemu seseorang yang dia tuh positif, kemudian maka akan ditanya, dia akan dilihat kemana aja selama ini. Nah dari situ akan terlacak, oh misalnya di toko A, toko B, toko C, siapa aja jam sekian yang masuk ke toko itu dari hasil perekaman QR code seperti ini, itu maka dia akan orang-orang yang kontak akan dilakukan pemeriksaan. Nah apakah sudah tertular atau belum? Ini penting sekali teman-teman, karena yang namanya COVID, namanya coronavirus itu untuk mengatasinya adalah yang paling penting memutus rantai penularan. Nah, caranya bagaimana ya? Salah satunya lockdown seperti ini. Jadi kalau tidak dilakukan memutus mata rantai penularan, maka tidak akan berhenti. Ya, sebenarnya virus itu misalnya mengenai seseorang, itu sebenarnya dia itu hanya ingin berkembang biak ya, tapi akibatnya mengakibatkan sakit pada orang tersebut. Nah setelah mereka berkembang biak, mereka bisa menularkan ke orang-orang yang lain. Nah kenapa misalnya seseorang terkena terus kemudian harus isoman, karena dan kenapa 14 hari, karena dengan 14 hari itu harapannya seseorang itu sudah bisa melawan virus itu mati di tubuh dia dan tidak menularkan lagi. Seperti itu, sesimpel itu. Jadi virus masuk ke tubuh, dia cuma ingin berkembang biak di situ ya, setelah itu dia udah banyak, dia bisa menularkan kemana-mana. Nah makanya begitu orang itu ada gejala, isoman, atau orang itu pernah kontak, isoman, karena mungkin dia tidak bergejala tapi virus itu ada di dalam tubuh, sehingga dia harus tetap di rumah menjaga supaya tidak terjadi penularan kemana-mana. Nah kenapa 14 hari? Karena setelah 14 hari sistem imun kita sudah mampu mengatasi virus tersebut mati. Akhirnya orang itu sudah nggak bisa menularkan lagi karena virusnya sudah mati dalam tubuh dia. Seperti itu aja teman-teman, sesimpel itu. Sehingga kenapa pemerintah kita di Indonesia juga menerapkan PPKM, karena itulah yang paling efektif. Walaupun sudah ada vaksinasi, tapi kalau kita tetap kumpul-kumpul, kita tetap mengafe, kita tetap ya istilahnya berkumpul, ketemu banyak orang, ya itu nanti nggak akan selesai. Takutnya justru virus itu semakin bermutasi, semakin pintar. Kenapa semakin pintar? Karena mungkin bisa jadi mencok ke satu orang, kemudian satu orang ini karena imunnya bagus, virus itu juga bermutasi, dia juga pintar bagaimana caranya dia tetap bisa nempel ke orang lain lagi. Nah makanya kalau setiap dia bermutasi, dia akan semakin pintar. Nah yang paling bisa kita kerjakan ialah stay at home. Memang berat, saya akui secara ekonomi berat ya. Mungkin pemirsa juga enak sekali ngomong, ya benar, memang susah ya, artinya secara ekonomi kita di rumah saja gini nih ya susah, nggak ada duit masuk ya, apalagi kalau pedagang kecil, pengusaha kecil ya, itu memang perlu jalan keluar. Nah
Cuma inti dari video saya kali ini adalah yang terpenting adalah memutus rantai penularan. Tetap semangat teman-teman, tetap positif, insya Allah pertolongan Allah akan dekat. Terima kasih, sehat selalu, salam.